Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan bisa tolong katong semua sampai bisa memasuki tanggal 31 Desember. Dan kadang orang mengatakan bahwa tanggal 31 ini adalah hari keramat. Karenanya orang kadang mendewakan tanggal 31 dengan pemikiran bahwa kita akan tinggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Tapi ketika saya renungkan tidak ada bedanya sebenarnya. Karena durasinya antara jam 12 masuk ke titik jam 11.59 sampai ke titik 00 kan bedanya hampir tidak terasa, saudara. Namun kita begitu merasa ada sesuatu karena kita teringat akan bukan soal detik-detik kita tinggalkan 2024. Tapi kita merasa ada fakta-fakta yang telah kita jalani sepanjang tahun sebelumnya. Dan hari ini saya ingin bicara tentang fakta dan harapan. Kita mungkin akan mengatakan bahwa tahun 2024 begitu kita jalaninya dengan luar biasa. Katakan amin. Kita waktu memasuki tahun 2024, waktu tinggalkan tahun 2023. Kita memiliki bayangan di depan terasa sepertinya juga berat ya. Tapi toh ternyata 2023 kita lewati, 2024 sesaat lagi kita juga akan lewati. Toh ternyata kita bisa jalani sebagaimana biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tahun 2024 bukan lagi harapan. Tahun 2024 adalah fakta. Fakta yang kemudian kita sudah jalani dan kita sudah alami beberapa kali pengalaman yang kadang bisa menakutkan, tetapi kadang juga bisa membuat kita tertawa. Tapi jangan kita lupa bahwa juga berapa banyak di antara kita yang juga ikut menangis di tahun 2024. Saya ingin membawa pemikiran kita semua untuk sedikit melihat, saya sebenarnya tidak akan bicara banyak hal tentang malam hari ini, saya lebih banyak sebenarnya cerita saja. Tapi ingin saya sampaikan tentang satu pengalaman ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Satu kisah yang kemudian diambil dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan baca ayat yang ke-22 dan kemudian kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan begini, di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Perhatikan ada kata tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saya ingin untuk kita coba sedikit lihat antara Mara dan Elim.
fakta yang orang Israel alami di Mara, yaitu bahwa mereka dehidrasi karena Alkitab katakan di dalam ayat yang kita tadi baca, mereka sudah hampir berapa hari tidak bisa minum karena tidak ada air. Berapa hari? Coba saudara lihat di Alkitab saudara. 3 hari sebenarnya. Jadi di ayat yang ke-22 ini sebenarnya menjelaskan mereka mengalami kekurangan minum. Kita juga ingin mengatakan bahwa bangsa ini berjalan bukan sendiri. Mereka berjalan bukan hanya satu pasang saja. Mereka datang dengan keluarga besar. Seperti hari ini saudara duduk oleh tim, meminta saudara diarahkan duduk di keluarga masing-masing. Kita bukan sedang membangun supaya kita ini ego keluarga, bukan. Supaya waktu saudara kita doa keluarga, saudara tidak akan repot lagi bertemu dulu di mana, berdiri di mana. Nah itu maksudnya, sehingga saudara dikelompokkan, oh kalau saudara keluarga ini, saudara duduk di satu keluarga ini. Supaya akan lebih mudah ketika kita doa keluarga, saudara sudah terkumpul di keluarga saudara masing-masing. Katakan amin dulu. Coba lihat kiri kanan di keluarga saudara dulu. Jangan sampai di rumah saudara cuma sibuk-sibuk, saudara saya pernah lihat keluarga saudara. Oke, jadi bangsa Israel, Alkitab katakan juga bahwa mereka melewati yang namanya Laut Teberau. Apa yang terjadi di sana? Ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir, mereka harus berhadapan dengan Laut Teberau. Fakta ini mereka harus lewati. Secara manusia dan dalam pengalaman saya percaya tentu bangsa ini belum punya pengalaman bagaimana membelah laut. Untuk kemudian mereka bisa jalan di tengah-tengah. Saat dimana oleh Tuhan memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan kesulitan yang mereka hadapi bahwa karena di depan ada pasukan Firaun yang mengejar untuk membunuh mereka. Di depan ada laut. Tidak mungkin mereka akan lari ke kiri dan kanan, ada pegunungan atau gunung. Yang memungkinkan mereka tidak bisa berlari dengan cepat karena mereka tidak sendiri. Sekarang Alkitab katakan, mereka kemudian setelah berangkat dari Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya perjalanan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Jadi kesulitan yang dihadapi, kita mungkin akan mengatakan begini, kok bangsa ini bisa bersungguh dengan hebat ketika mereka tidak mendapat air. Tapi kalau itu pengalaman di dalam saudara, saudara mungkin bisa ada pada posisi yang sama seperti bangsa ini. Mereka juga, saudara mungkin akan mengatakan, kita kehausan dan tidak mendapat air, bagaimana kita bisa minum? Saya sedikit memberikan gambaran terhadap hal ini. Berapa banyak di tengah perjalanan kehidupan kita yang kalau Alkitab katakan bangsa ini berjalan dan mereka tidak mendapat air, hampir kurang lebih 3 hari saudara, dengan perjalanan waktu yang panjang, mereka pasti kehausan. Dan kalau ini yang terjadi buat saudara, bayangkanlah dalam pemikiranmu, mungkin juga emosi saudara tidak stabil, dan dalam pengalaman 2024 ini fakta yang ingin saya sampaikan, saudara juga banyak kali saudara tidak punya emosi yang stabil karena ada hal-hal tertentu yang kemudian saudara harapkan tidak menjadi kenyataan. Membuat saudara mungkin tensi naik dan lain sebagainya, sehingga ada keluarga, anak-anak saudara, ada istri saudara, suami saudara, sabar-sabar jangan sampai tensimu naik. Ada di kiri dan kanan yang kemudian ingin menyejukkan hati saudara. Di sisi yang lain, bangsa ini marah kepada Musa. Dalam teks yang lain, mereka mengatakan, kenapa katong sing mati saja di Mesir harus salah mati di padang. Mereka ingin kembali ke Mesir. Lebih baik kami bekerja untuk Firaun daripada kami harus mati di padang gurun. Mereka begitu nyaman. Padahal dengan bertambahnya penduduk Israel, orang Mesir kemudian menjajah, memperbudak
orang Israel. Dalam situasi mereka diperbudak, mereka berseru-seru kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari semua penindasan. Tapi sekarang Tuhan setelah menjawab doa mereka untuk keluar dari tanah Mesir, di tengah perjalanan mereka kembali ingat Mesir. Lebih baik kembali ke Mesir untuk diperbudak daripada harus menderita dalam perjalanan di padang gurun. Saudara, kalau andaikan saya adalah Tuhan, saya juga pasti bingung dengan orang Israel. Tapi andaikan saudara adalah Tuhan, saudara juga pasti bingung dengan orang yang ada di seputar saudara. Dan andaikan saya adalah Tuhan, saya juga pasti bingung dengan saudara. Tapi andaikan saudara adalah Tuhan, saudara pasti juga bingung dengan saya. Tetapi Tuhan tetap konsisten. Dia tidak berubah, katakan amin. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan apa yang kemudian dijawab oleh Tuhan terhadap pergumulan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan tidak hanya sedang mendengarkan keluhan mereka dan memberikan jawaban atas keluhan mereka secara spontan. Tuhan selalu memberikan jawaban dan menggenapi jawaban itu untuk sesuatu yang jangka panjang. Manusia kadang-kala berdoa untuk sesuatu kepentingan yang spontan. Tetapi kadang justru Tuhan tidak menjawab untuk kebutuhan spontan. Karena Tuhan selalu memikirkan jangka panjang. Kalau hari ini saya katakan kita berdoa supaya melewati hari-hari ini dengan luar biasa. Maka Tuhan menolong kita dalam perjalanan 2024. Kita terus berjalan. Dan hari ini di detik-detik berikutnya kita akan melewati 2024 dalam kebersamaan kita malam hari ini. Mungkinkah ada yang kemudian mengatakan, tapi saya lebih suka di 2024 karena saya bisa berhasil, karena saya bisa melihat fakta-fakta kesuksesan. Dan kadang kita bisa mengatakan, saya tidak mau pergi ke 2025. Saya mau tetap bertahan di 2024. Kita mau bergerak dengan kekuatan sehebat apapun. 2024 tetap 2024. Kisah dan fakta di 2024 terhadap pertolongan-pertolongan Tuhan yang hebat, terhadap semua tanggisan, terhadap semua beban, terhadap semua kemarahan, terhadap semua kekecewaan, terhadap semua duka cita, terhadap semua hal yang pahit-pahit kita alami. Ketika kita urutkan satu demi satu, itu membebani kehidupan saya dan saudara. Dan sebagaimana bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, di titik di mana ada di Mara, mereka kemudian mengambil sikap lebih baik kembali ke Mesir. Saya minta tolong bisa satu tayangan bisa diputar untuk kita bisa menyaksikannya. This world could never satisfy the longing in my soul when all is lost and hope is dry, when all I feel is cold. I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence, 'cause there's a hunger and a thirst. I am desperate. Immerse me. I'm not waiting, not anymore.
Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. 2024, mungkin kemudian kita katakan begitu banyak beban. Dan itu yang membuat kadang kita ya tersendat-sendat kita jalani. Mempengaruhi komitmen iman dan percaya kita. Sehingga kadang membuat kita merasa seperti jauh dari Tuhan. Membuat kita merasa seperti langit dilapisi dengan tembaga. Kita mungkin berdoa, kita memohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Terasa seperti semua serba menjadi berat. Saya mau ingin mengatakan bahwa saudara ada pada titik ini adalah sebuah bukti karya Tuhan yang besar yang telah menolongmu. Sekali lagi saya ulangi, apa yang oleh bangsa Israel alami, dimarah secara khusus, menjadi satu tempat yang sesungguhnya cikal bakal bagi harusnya bangsa ini mulai berubah. Alkitab memberikan kepada kita catatan banyak persungutan yang dialami bangsa ini. Mereka lupa bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan mujizat. Kita ada di dunia ini juga karena mujizat. Kita berjalan dan menjalani seluruh hari-hari hidup kita karena mujizat. Saudara duduk hari ini karena mujizat. Semua kita hidup menjalani serba karena mujizat. Dan oleh karena semua yang kita jalani serba mujizat, tidak ada istilah karena kebetulan. Bangsa ini juga berjalan dengan mujizat. Di Mesir mereka alami dengan mujizat yang hebat. Melewati laut Tebrau mengalami mujizat yang hebat. Di Mara mereka harusnya dengan sungguh-sungguh sekalipun tekanan yang menghimpit hidup mereka sehingga membuat mereka harus bersungut. Tetapi mereka juga harus kemudian memikirkannya bahwa di depan ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan. Yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa kita beralih ke Elim. Marah yang membuat di Mara ada air yang pahit. Yang sebenarnya Tuhan sedang mengatakan agar supaya bangsa ini melihat sesuatu di sana. Jadi kesimpulan saya, peristiwa di Mara ini adalah sebuah peristiwa yang kiranya mengajarkan kepada kita untuk jangan cepat-cepat meresponi sesuatu yang membuat kita kehilangan arah. Perjalanan kehidupan kita harus terus berjalan dalam sebuah kestabilan yang teristimewa, kestabilan rohani kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap konsisten dalam mengiring Tuhan. Kita berpindah ke Elim. Ternyata kemarahan mereka yang hebat, persungutan mereka yang luar biasa di Mara. Mereka lupa di Elim telah tersedia berkat yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air. Bayangkan, satu mata air saja cukup. Sekarang 12 mata air. Dan Alkitab katakan kemudian ada 70 pohon korma lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kita bicara tentang Elim. Tapi kemudian kita ingat tentang Mara. Orang Israel begitu marah di Mara. Karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Tidak ada air yang mereka bisa minum dengan baik. Mereka lupa di Elim ada 12 mata air. Apa gambarannya? Kadang kita begitu takut dengan tahun 2025. Apa yang terjadi dengan 2025? Kira-kira hidup saya seperti apa? Pendidikan saya seperti apa? Pekerjaan saya seperti apa? Usaha saya seperti apa? Bisnis saya seperti apa? Karir saya seperti apa? Jodoh saya seperti apa?
Semua kata seperti karena kita memandang 2025 adalah sebuah harapan. Sesuatu yang kita belum lihat. Sesuatu yang kita menganggap dalam kacamata kita sebagai manusia gelap adanya. Kita belum lihat. Dan membuat kekhawatiran. Membuat kecemasan. Membuat kebimbangan. Membuat rasa hidup kita was-was, mau melangkah takut. Memikirkan untuk sebuah planning ABC serba penuh dengan ketakutan. Tetapi hari ini saya mau kembali mengingatkan sekalipun kita semua tahu itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap sama. Dia tidak berubah. Dunia kita boleh berubah, bahkan kita bisa berubah. Tapi dia tidak pernah berubah. Mari kita melangkah di 2025 dengan sebuah keyakinan. Di sana ada kelimpahan. Mari kita berjalan dengan sebuah keyakinan. Di sana ada kesuksesan. Mari kita berjalan dengan iman bahwa Tuhan pasti tolong saya. Kita tidak bisa pungkiri 2024 cukup banyak hal yang tragis terjadi dalam hidup kita. Kadang kita bisa tertawa di muka orang, tapi orang tidak tahu seperti apa kita. Kadang kita bisa tersenyum di depan orang dan orang tidak mengerti seperti apa keadaan perasaan kita begitu, menangis mungkin. Dan hari ini mungkin saudara tidak tahu kalau saya sedang mungkin menangis, karena saudara melihat saya begitu luar biasa. Atau saya dari sini melihat saudara biasa, tapi di hati kecil saudara menangis saudara. Masing-masing kita tidak mengerti masing-masing, tapi Tuhan yang kita sembah tahu itu. Dan karena itu kalau perjalanan kita di 2024 dalam faktanya, Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Maret 2025, ada harapan besar. Ada berkat besar. Ada kesuksesan besar. Tinggal kita melangkah saudara. Saya pernah katakan, Tuhan akan bekerja yang menjadi bagian Tuhan. Kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Waktu kita kerjakan yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan yang menjadi bagian Tuhan. Dan akan terjadi sebuah kolaborasi yang indah, di mana apa yang menjadi impian dan harapan kita untuk 2025 itu akan tergenapi dalam setiap pribadi-pribadi kita semua. Bukankah semua kita memiliki keinginan dan bahkan doa kita supaya Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu sebentar saudara berdoa seperti apa untuk keluarga saudara. Tapi saya percaya kita mau supaya Tuhan 2025 saya mau lebih maju lagi. Kalau 2024 saya mungkin maju dalam semua karir dan segalanya mungkin masih tersendat-sendat. Saya mau 2025 seperti berjalan di atas jalan tol. Mungkin saudara akan mengatakan, Tuhan beta saya tahu nanti 2025 ini akan jadi apa dengan beta. Tapi hendaklah kita semua sepakat mengatakan, tapi Tuhan bukankah setia menolong 2024? Maka 2025 pun sekalipun masih gelap di depan sana, tapi saya tahu Tuhan yang saya sembah tidak akan pernah kecewakan saya. Dan itu hal yang sama Tuhan akan tolong kita semua. Sehingga dengan demikian, maka apa yang menjadi teladan dari pengalaman orang-orang Israel perjalanan keluar dari tanah Mesir, itu juga menjadi pelajaran buat saya dan saudara, supaya apa? Jangan kembali kita lihat dan tengok ke belakang. Karena 2024 tidak bisa kita paksa maju di 2025, tidak bisa. Yang kita jalani hanya semua kesan dan apa pesan ya bisa jadi. Tapi apa yang ada di belakang tidak bisa kita jadikan seperti 2025, tidak bisa. 2025 punya buku sendiri. Tinggal kita menulis buku apa di dalamnya atau catatan apa di dalamnya.
2024 sudah kita buat satu buku. Pertanyaannya, buku seperti apa yang telah kita buat? Kita coba bicara tentang soal pengiringan kita akan Tuhan. Seperti apa buku rohani saudara? Saudara akan lebih tahu. Kita bicara tentang usaha. Namanya bisnis lah, buku bisnis. Seperti apa? Kita bicara karir. Buku karir yang saudara tulis seperti apa? Saudara yang lebih tahu dan Tuhan. Tapi itu tidak bisa kita tarik ke depan. Buku-buku itu akan membawa kita untuk lihat. Oh ternyata ini ada hal yang salah dalam hidup ini. Oh ternyata ini ada kegagalan yang saya alami. Dan mari 2024 kita tinggalkan per detik. Jam 11.59 sebelum ke jam 12.00. Mari kita tinggalkan semua itu. Dan jangan kita bawa ke 2025. Katakan amin. Kegagalan kita mari kita tinggalkan 2025. Apa yang menjadi kekecewaan kita 2024. Mari kita tinggalkan untuk masuk di 2025. Karena itu gereja ini dalam hari ulang tahun. Kita mengangkat tema move on. Supaya kita berjalan lebih bebas. Tanpa ada ikatan yang mengikat kita semua. Saya mau kembali katakan, berapa banyak di antara kita yang kecewa? Berapa banyak di antara kita yang marah? Tapi hendaklah di dalam Tuhan, mari kita berjalan. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan akan pimpin kita semua. Tuhan akan kuatkan kita semua. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita semua. Kita berjalan di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan sertai perjalanan kita 2025. Ada istilah bilang, katong mau melayang. Bukan lagi berjalan, mau melayang. Ada juga ada istilah, katong mau terbang. Mari kita terbang di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan setia dengan saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan tolong katong semua dengan firman ini yang kemudian mengingatkan kita semua. Supaya antara fakta 2024 dan harapan 2025 itu tidak mengganggu kestabilan perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Fakta, oke, saudara lebih tahu tentang fakta 2024. Tapi mari kita jangan jadikan itu menjadi beban dalam hidup saudara untuk berjalan 2025. Mari kita mau berjalan dengan harapan baru untuk 2025. Mari kita berjalan dengan impian yang baru 2025. Mari kita berjalan dengan keyakinan yang baru 2025. Mari kita berjalan dengan sukacita yang baru 2025. Karena saya percaya Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.